Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa taba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para santri, santriwati, para bapak, para ibu yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam sebuah kesempatan yang sangat mulia, kesempatan yang berbahagia di mana kita belajar membersihkan hati kita, membersihkan diri kita sehingga kita menjadi lebih baik di hari kedepannya. Kita akan lanjutkan insyaallah materi kita masih pada pembahasan kitab Ashrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafas karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu taala. Kita sekarang insyaallah masuk pada kaidah yang ke-8. Berarti kita sudah belajar 7 kaidah. Yang pertama belajar mengenai tazkiyah nufus, bahwasanya pokoknya adalah tauhid, ya. Yang kedua doa, yang ketiga Al-Qur'an, ya. Sumbernya adalah Al-Qur'an, yang keempat adalah Nabi sebagai uswah hasanah, yang kelima adalah takhliyah qabla tahliyah, membersihkan diri dulu dari segala keburukan, baru diisi dengan kebaikan, dihiasi. Yang yang keenam adalah ikhlaqul manafid, menutup celah-celah keburukan. Yang ke-7 terakhir kemarin adalah masalah mengingat akan kematian. Tapi kita akan masuk pada kaidah yang ke-8 di mana al-muallif hafizahullah taala wa mata'ahu bis-sihhati wal afiyati qala al-qa'idatu tsaminatu takhayyurul julasa'i wa intiqa'u ar-rufaqa'i. Kaidah yang ke-8, takhayyuru, memilih al-julasa, teman dekat gitu ya. Jamak dari jalis, julasa. Wantiqa'u ar-rufaqa, sama memilih atau memfilter. Ar-rufaqa jamak dari rafiq, sama artinya teman. Jadi kaidah yang ke-8 ini mengajarkan kepada kita untuk pinter-pinter, pandai-pandai dalam memilih teman. Ini saking pentingnya masalah ini, ya. Beliau menyebutkan masalah teman ini di poin yang ke-8. Jadi setelah kita tauhid, setelah kita banyak berdoa, setelah kita mengambil Al-Quran sebagai pijakan kita, sebagai dasar kita beribadah kepada Allah, setelah kita meneladani Nabi Muhammad SAW, setelah kita begini, begitu dan yang lain sebagainya, maka selanjutnya kita perlu memilih teman yang tepat. Ya. Kita sudah mengingat mati, kita sudah menutup celah-celah keburukan. Lalu langkah selanjutnya adalah apa? Cari teman. Teman yang bagaimana? Tentunya teman yang akan mendukung kita, mensupport kita, mengawani kita terus dalam melangkah
menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak anak itu atau santri itu dari rumah dia itu sudah bagus, akhlaknya bagus, ya, tingkah lakunya baik, sopan santun, semangatnya luar biasa. Qadarullah nyampe pondok salah pilih teman, salah pilih teman majelis, ya, teman bareng, salah ambil apa itu namanya, salah pilih circle gitu ya. Akhirnya apa? Yang awalnya baik tertular. Yang awalnya sopan jadi kurang ajar. Yang awalnya rajin jadi males. Ya. Karena pepatah Arab itu mengatakan as-sahibu sahib. As-sahib sahib. Ya, yang pertama pakai shad, yang kedua pakai sin biasa. As-sahib ya teman itu, sahabat itu, kawan itu, ya batur itu, sahib nyeret, ya sahabat nyeret. Kita akan dibawa kemana teman itu apa? Berjalan. Maka kita akan menjadi seperti apa? Seperti daun di atas air yang mengalir, akan mengikuti gerakan air tadi. Teman ngajak maksiat, oke. Teman ngajak apa puasa, sekarang ngajak mokel, gas. Nah, teman ngajak ke sana, teman ngajak ke situ, diikuti semuanya. Ya karena yang namanya as-sahibu sahib. Ini kalau temannya teman yang tidak baik. Lah tapi kalau kita pinter dalam memilih kawan, ya, pinter dalam memilih circle tadi, memilih teman, maka kita pilih yang baik-baik. Kita pilih teman yang baik, teman-teman yang Masya Allah alim gitu ya. Ngajak taat, ngajak ngaji, ngajak sholat malam, ya kayak anak-anak pondok inilah Masya Allah gitu ya. Ya, sore-sore nggak ngabuburit tapi nunggu kajian gitu kan, Masya Allah. Ya. Sambil ngaji, ada yang sambil ngobrol-ngobrol mungkin soal jawab tentang agama mungkin ya. Terus nonton kita ke sana. Atau Masya Allah ini luar biasa. Luar biasa. Dan yang seperti ini tentunya kita butuh teman-teman yang mendukung kita. Karena ibadah kalau sendiri itu wah berat mas. Berat. Ya kayak di rumah aja, di rumah ketika kita nanti pulang ke rumah, ngaji di rumah itu jadi berat rasanya. Di sini entengnya bukan main. Ya. Mau berapa juz khataman 7 hari bisa, sanggup. Tapi kalau sudah di rumah berat. Gak ada yang dukung. Kita ngaji yang lain HP-an. Kita ngaji yang lain nonton TV. Kita ngaji yang lain tidur. Kita ngaji dikatain. Ya kan? Butuh circle yang mendukung kita. Ketika antum di pesantren berangkat ngaji, berangkat kajian, banyak temennya gerombolan. Ya, sampai memenuhi jalan, bahkan sekarang jalannya disekat gitu ya.
Biar antum bisa lebih rapi, ya tujuannya biar antum bisa lebih rapi. Tapi kalau di rumah antum berangkat kajian sama siapa? Nggak ada temennya. Yang lain pada ngabuburit, nyari takjil. Yang lain pada cuci mata. Yang lain pada ini. Lah emang iya. Antum berangkat kajian sendiri, bonceng siapa? Bonceng sedel kosong gitu ya. Nah ini kan, iya mungkin saat pertama, kedua kuat, lama-lama lemes, nggak ada yang dukung, ya nggak ada yang support. Taib, na'ud ilal kitab. Qala Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizallahu ta'ala qala ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Allah Subhanahu wa taala berfirman wasbir, dan bersabarlah. Wasbir nafsaka, ya, bersabarlah dirimu, jiwamu jadikan dia sabar. Ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama mereka orang-orang yang yad'una berdakwah, menyeru kepada Rabb mereka, bil ghadati wal 'asyi, di pagi hari maupun di sore hari, yuriduna wajhah, yang mereka senantiasa menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Ya. Di sini sangat jelas perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bersabar ketika berteman dengan orang-orang yang baik. Ketika berteman dengan orang-orang yang senantiasa mengajak kebaikan, karena memang ya kebaikan itu seringkali terasa berat di diri kita. Huffatil jannatu bil makarih. Surga dikelilingi dengan apa? Hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Dan jiwa kita la ammaratum bisu, terus nyuruh untuk apa? Keburukan. Dan sebaliknya neraka dikelilingi dengan syahwat. Huffatin nar bisyahwat. Ya. Neraka dipenuhi, dikelilingi oleh apa? Syahwat-syahwat duniawi. Makanya seringkali ketika kita mencoba jalan bareng sama orang-orang yang baik, jalan bareng sama orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan bareng bersama seorang ustadz, bersama seorang kiai, bersama seorang alim, kadang-kadang kita ini nggak betah lama-lama, nggak bebas, gitu ya, nggak bisa rileks, nggak bisa nyaman. Kayak kok serba pekewuh gitu ya. Mau gini sungkan, mau gitu sungkan. Mau belok dikit sungkan. Ya memang seperti ini. Ya. Kebaikan itu memang terasa berat kalau memang hati kita ini tidak terbiasa melakukan apa? Kebaikan. Begitu pula ketika kita membersamai orang baik, membersamai orang yang kita segani, orang yang kita percaya keilmuannya, orang yang kita percaya akan agamanya. Kita salah dikit langsung keliru dinasihati, takillah ya akhi. Apa sih dikit-dikit takillah? Ya. Kadang-kadang terasa berat bagi kita. Wah, ini orang sok alim, dikit-dikit dikit-dikit keliru, dikit-dikit nggak boleh. Siapa yang merasa begitu? Ya kita semua kayaknya ya. Kalau bersama teman kita yang baik, yang alhamdulillah masya Allah dia sudah bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersama dia itu nggak enak rasanya kadang-kadang. Apa sih dikit-dikit nggak boleh? Jangan ngajak dia, nanti semuanya nggak boleh. Ya. Ayo kita kemana? Ke Surabaya. Sama siapa? Sama Fulan. Aduh, jangan sama Fulan. Nanti gini nggak boleh, gitu nggak boleh.
Semua haram. Nah, ini perintah Allah jelas, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Wala ta'du 'ainaka anhum, dan jangan sampai kedua matamu itu melampaui batas. Ya, berpaling dari mereka. Wala ta'du anhum, jangan sampai kedua matamu itu melampaui batas, berpaling dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena kamu menginginkan apa? Zinatal hayatid dunya, pengen kenikmatan duniawi. Kedua matamu menginginkan kenikmatan duniawi, menginginkan syahwat dunia. Ya. Jangan ditinggalkan teman-teman semacam ini, kalau bisa dibersamai terus. Ya, ini teman-teman yang mahal, gak bisa ternilai dengan uang. Teman-teman yang istimewa, teman-teman yang sejatinya mereka itu cinta sama antum. Diajak baik, ayo mas ngaji, ngaji terus, waleh. Ya. Jangan begitu, nggak boleh. Ingat pesan Ustadz, wah antum ini sok Ustadz. Kemarin nasihati gini, sekarang nasihati gitu. Ya inilah teman sejati itu seperti ini. Cari teman itu yang seperti ini. Ada nggak teman yang seperti itu? Ada, banyak. Tinggal sabar kalau sama mereka. Tinggal sabar gitu aja. Ya. Kalau perlu diajak kemana-mana, teman yang semacam ini diajak kemana-mana. Antum mau ke Surabaya, ajak. Biar menjaga antum. Ya. Mau rihla kemana, diajak. Biar yang haram tetap haram. Jangan sampai yang haram jadi mubah nanti. Ya. Dan alhamdulillah ketika antum menjadi seorang santri, ya, ketika antum memilih untuk belajar di pesantren menjadi seorang santri, alhamdulillah lingkungan itu insya Allah mendukung kalian untuk berbuat baik. Makanya antum sekarang jadi santri di Al-Furqan ini, di Sidayu ini, ya, ketika antum jalan-jalan kemana-mana, orang itu tahu kok kalau antum santri itu. Mau antum berhias seperti apapun, ya, seganteng apapun rambutnya, serendah apapun celananya, sebagus apapun bajunya, kelihatan di jidatnya ini santri. Atau mau antum sekorak apapun, ya, sekorak itu apa ya? Seburuk apapun antum memperlihatkan diri, orang tahu antum santri. Warga Sidayu tahu antum santri. Yakin sudah. Siapa yang pernah merasakan itu, pengalaman seperti itu? Antum sudah dandan seperti orang luar, seperti apa? Ketemu orang santri di mana, Mas? Saya yakin sudah. Al-Furqan apa gitu. Tahu, orang itu tahu. Lah, yang semacam ini, ikhwah ya, ini sebenarnya jaga kita. Ya, ini sebenarnya insya Allah ini tanda kebaikan bagi kita. Orang itu semuanya, lingkungan semuanya Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan agar kita senantiasa terjaga dalam kebaikan. Jadi ketika antum sekalinya nyeleweng, sekalinya menyimpang, sekalinya menjauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, langsung dapat teguran nanti. Santri kok kayak ngono, santri kok begitu. Santri kok semacam ini. Nah, ini Masya Allah gitu ya. Nggak hanya teman saja yang mengingatkan kita kebaikan, lingkungan kita, orang-orang masyarakat sekitar akan mengingatkan kita. Ya. Alhamdulillah. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan engkau taati siapa yang aghfalna qalbahu an dzikrina, yang kami buat dia lalai, ya. Kami buat hatinya lalai dari mengingat kami. Ya. Wattaba'a hawa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, dan adalah urusan dia agama maupun urusan dunianya furuta, melampaui batas. Jadi urusannya berantakan.
Dan yang kedua ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala secara tegas agar kita tidak berteman dengan orang-orang yang lalai. Ya. Tidak berteman dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang bisa membawa kita kepada kemaksiatan, orang-orang yang bisa meracuni kita. Apalagi ini bentar lagi liburan, ya. Antum-antum yang baru belajar baik, antum-antum yang baru belajar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, antum-antum yang seringkali imannya itu goyah, yang seringkali mudah terguncang dengan angin, maka jangan sekali-kali kumpul bareng sama teman-temannya yang tidak baik. Karena dampaknya sudah terbukti. Ya, dampaknya Pak sudah terbukti betapa banyak santri itu yang awalnya betah nyaman di pesantren, ya, sudah baik alhamdulillah, sudah masya Allah, pulang ke rumah ketemu kawanannya yang masya Allah, komunitas ini, komunitas itu, ya. Akhirnya Pak balik ke pondok nggak betah, ngamuk ke orang tuanya, pingin keluar. Nah, rata-rata yang semacam ini oleh-oleh dari liburan. Pas liburan kumpul sama kawan-kawan yang tidak baik. Ya, kawan-kawan yang tidak baik, kawan-kawan yang lalai. Akhirnya terbawa lalai, terpengaruh, ya, terbujuk rayuan syaitan. Ya. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsir al-ayah, fiha al-amru bi suhbatil akhyari wa mujahadatun nafsi ala suhbatihim wa mukhalatatihim wa in kanu fuqara fa inna fi suhbatihim minal fawaidi ma la yuhsa. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir ayat ini surat Al-Kahfi, ya, beliau mengatakan di dalam ayat ini al-amru, perintah untuk berteman dengan orang-orang atau kawan-kawan yang baik. Wa mujahadatun nafas, dan perintah juga wa mujahadatin nafas, ya, perintah juga akan apa? Berjuang, ya. Berusaha keras ala suhbatihim, untuk berkawan dengan mereka, berteman dengan mereka. Wa mukhalatatihim, dan juga untuk kumpul sama mereka. Ya, bagi orang-orang yang tidak terbiasa baik, memang tidak terbiasa taat, kumpul sama orang-orang soleh itu berat. Ya, kumpul sama orang-orang soleh itu apa? Berat. Karena keberadaan orang soleh di sekitar mereka itu apa? Ya, seperti pengganggu. Nggak nyaman, akhirnya mau ngapain nggak nyaman. Mau gini pekewuh, mau gitu pekewuh, susah sekali. Mau gerak-gerik nggak bisa. Ya. Wa in kanu fuqara, meskipun teman-teman baik itu kadang-kadang apa? Fakir, kismin, ya, tapi baik secara apa? Agamanya soleh. Dan memang seringkali teman-teman yang fakir inilah yang orang-orang yang soleh, ya. Dengan kefakiran mereka, dan ini kita bisa lihat dari teman-temannya, sahabat-sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih di kota Mekah. Ketika beliau masih berjuang keras untuk mendakwahkan, awalnya dengan sir, kemudian dakwah dengan jahriyah, dengan terang-terangan. Rata-rata yang mendominasi sahabat-sahabat Nabi tatkala itu adalah orang-orang fakir, orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah. Yang kaya ada, tapi nggak banyak. Sehingga mereka harus hijrah ke sana, hijrah ke Habasyah.
untuk bisa melaksanakan ibadah dengan baik, tidak diganggu oleh orang-orang musyrik Quraisy, ya, oleh kufar Quraisy. Karena rata-rata mereka orang-orang lemah, orang-orang fakir yang tidak memiliki kekuatan, entah kekuatan fisik maupun kekuatan harta. Fa inna fi suhbatihim minal fawaidi ma la yuhsa, karena berteman dengan orang-orang baik tadi, mengawani mereka, bersama dengan mereka, ya, ada faedah-faedah yang apa? La yuhsa, tidak terhingga, banyak sekali faedahnya. Di antara faedahnya apa saja? Di antaranya adalah teman yang baik itu akan mencegah kita dari kemaksiatan, ini jelas. Kita mau melaksanakan kemaksiatan, dinasihati jangan. Ayo mokel yuk, jangan. Ayo, apa lagi? Kalau Ramadan ini diajak apa biasanya kalian? Ayo, apa lagi? Ayo mokel, jangan. Ayo ke warung, jangan. Ayo cuci mata, jangan. Ayo ngegame terus, jangan. Ayo nyewa PS, jangan. Masih zaman gak nyewa PS ya? Kalau zaman dulu kan nyewa PS dari sahur sampai, dari buka sampai sahur gitu ya. Ayo apa lagi? Gak ada lagi ya? Ayo apa gitu ya? Jangan. Dinasihati terus, dinasihati terus. Ini akan mencegah kita melakukan kemaksiatan, dan ini butuh. Karena jiwa kita seringkali la'amaratun bisu, ngajak yang jelek. Kita butuh teman yang nasihati. Ya. Bahkan kalau seandainya kita ini apa itu namanya, nggak berani mengungkapkan, ngajak kayak ayak mukal gitu ya. Dengan adanya teman saja kita nggak berani ngomong kayak gitu, nggak berani. Wah, diem aja, nggak enak ada teman. Coba kalau sendiri, sudah mokel dari tadi saya, kan gitu kadang-kadang. Coba kalau sendiri, tapi alhamdulillah ada teman bantu kita untuk apa? Terhalang dari apa? Kemaksiatan. Sebaliknya, dengan adanya teman itu bisa mengarahkan kita untuk apa? Dalam kebaikan. Teman-teman yang baik tentunya ya, teman-teman yang baik. Kita terarah untuk melakukan apa? Kebaikan. Di pondok ya, ada teman yang ngaji, kita ikut apa? Ngaji. Teman-temannya punya target khataman sekian hari, kita pun terpacu ya. Untuk apa? Berlomba-lomba khataman Al-Quran misalnya. Melihat temannya jago ilmunya, jago bahasa Arabnya, kita pun terpacu juga, termotivasi. Ngelihat temannya itu, kita terpancing juga semangat kita. Ya. Dan di antara manfaat yang lain, ya, teman-teman yang baik itu akan memberikan keberkahan pada orang-orang sekelilingnya. Ya, dapat berkah, teman berkah itu, orang-orang soleh itu bawa keberkahan. Itu memang benar. Antum yang tadinya nggak niat sholat sunnah, ngelihat teman sholat sunnah itu jadi tergerak gitu loh. Ya. Antum yang tadinya malas ngaji, lihat teman ngaji, jadi ikut-ikut buka Al-Quran. Antum yang terbangun malam hari, ya, nggak ada niatan sholat malam, ngelihat teman kok ada yang sholat malam, ikut sholat malam juga. Ya, ini berkahnya ya orang-orang soleh, apalagi penuntut-penuntut ilmu. Bahkan disebutkan di sebuah hadis ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bertanya kepada para malaikat yang telah berkeliling ke majelis-majelis ilmu. Ya, kan karena malaikat itu kan menaungi orang-orang yang bermajelis ilmu, ya,
yang mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu syar'i, gitu ya. Kemudian disebutkan di sebuah hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat tentang orang-orang yang menuntut ilmu tadi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah tahu, ya, Allah Maha tahu. Namun di akhir hadis disebutkan oleh malaikat tadi, tapi ya Allah ada orang, ini orang asing. Bahkan dia termasuk orang yang buruk biasanya. Ya. Dia nggak pernah bermajelis ilmu. Ini nggak biasa ini orang. Kebiasaannya malah apa? Tidak melakukan kebaikan, biasanya malah melakukan keburukan. Maka dalam hadis tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis qudsi tadi, ya, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Ya. Humul qaum, mereka adalah sebuah kaum, la yashqa bihim jalisuhum, yang orang yang duduk di antara mereka itu tidak akan celaka sama sekali. Padahal orang ini bukan orang yang baik, ya. Orang ini bukan orang yang biasa baik, bahkan biasanya itu berbuat keburukan. Cuma dia nimbrung di majelis ilmu, nimbrung bersama orang-orang soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah sebuah kaum, mereka adalah sebuah kelompok, la yashqa bihim jalisuhum, yang teman duduk mereka, yang orang yang duduk di antara mereka, la yashqa, tidak akan celaka. Sekedar nimbrung saja, padahal belum belajar ini, ya, belum ikut belajar, cuma nimbrung tok, ya, derek lenggah gitu ya, ikut duduk saja di tengah-tengah mereka, itu sudah mendapatkan keberkahan, ya, sudah mendapatkan apa? Keberkahan. Dan diantaranya orang-orang yang soleh ini, teman-teman yang baik itu, faedahnya yang sangat agung adalah apa? Bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Ya. Memberikan apa? Syafaat. Ya, bagi temannya yang lain di hari kiamat nanti. Lah kalau orang-orang yang teman-teman yang buruk, ya, dampaknya juga luar biasa. Ya. Teman-teman yang buruk akan memberikan dampak, diantaranya adalah apa? Akidah yang tidak baik. Ya, menanamkan akidah yang tidak apa? Tidak baik. Terutama akidah teman-teman yang apa? Teman-teman yang akidahnya buruk. Teman-teman yang liberal. Ya. Saya punya kenalan orang Gresik, ya, orang kota sana. Dia cerita, saya ini kecilnya ya Muslim, ya, Muslim. Terus sekolah, hidup di daerah apa itu namanya yang penuh dengan apa ya, entah agama lain lah istilahnya. Ya. Akhirnya masa hidupnya ya dia keluar masuk agama itu kayak biasa. Pernah agama ini, pernah agama itu, jadi liberal, jadi ini, itu, dan yang lain sebagainya. Meskipun KTP-nya ya tetap Islam. Tapi dia sudah menjelajah kemana-mana. Ya, karena terpengaruh dengan lingkungannya. Terpengaruh dengan apa? Dengan lingkungannya. Main ke sana, main celok ke sana, main celok ke sini. Ganti ini, ganti itu. Ya. Pernah juga sempat jadi ateis juga katanya. Ya ngeri, memang ngeri. Apalagi ketemu dengan orang-orang liberal yang memang bermain akal, ya, bermain akal tok tanpa nakal, tanpa Al-Quran dan Sunnah. Kita yang tidak memiliki pondasi yang kuat ya sangat mudah untuk apa? Dibolak-balik sama mereka. Ya, hati-hati teman-teman yang semacam ini. Ya. Kemudian dampak yang lain adalah teman-teman yang buruk itu akan mengenalkan kita ke teman yang lebih buruk. Ya.
Karena orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang buruk, sebagaimana orang-orang yang baik itu memiliki link-link kepada teman-teman yang baik, memiliki teman-teman yang baik yang lain. Lah orang-orang buruk itu yang nggak kalah juga, mereka punya jaringan juga. Gitu. Semakin antum memiliki teman yang buruk ini akan mengenalkan antum ke teman-teman yang lain. Antum memiliki teman pencuri, ya nanti akan dikenalkan dengan kawanan pencuri juga. Ya. Memiliki teman apa misalnya narkoba, ya akan dikenalkan dengan kawanannya pula. Dan ini ya memang sudah maklum yang semacam ini. Kalau teman-temannya baik, yang dikenalkan itu teman-teman yang baik pula. Ini anak punya teman anak pondok di sini, anak punya teman anak jamiah di sini, anak punya teman anak pondok di sana, anak punya teman anak ya gitu, ya. Anak punya ini dan yang lain sebagainya. Anak punya adik di pondok sini misalnya, ya. Anak gitu link orang-orang yang baik nanti. Jaringannya jaringan orang-orang yang baik. Tapi ketika temannya teman buruk, dikenalkan ke teman yang lebih buruk lagi. Dikenalkan yang awalnya temannya teman yang tidak baik, akhirnya dikenalkan kepada teman yang pendusta, pencuri, kembang narkoba, apa, ini, itu semuanya dikenal semua. Makanya kalau antum ketemu orang yang misalnya taubat dari apa, taubat dari keburukan apa, antum tanya dia siapa saja kawanannya, wah kenal kabeh, koncoku kabeh pian, mesti gitu ngomongnya. Fulan, gampang. Ya. Dan di antara dampak teman yang buruk ya, dampak memiliki atau memilih teman yang buruk adalah apa? Kita seandainya belum melakukan keburukan pun sudah dicap buruk pula. Ya. Kita belum melakukan keburukan serupa yang dilakukan oleh teman kita, kita sudah distempel buruk juga. Antum berteman dengan maling, meskipun antum gak ikut maling, tetap dicap sebagai apa? Maling. Antum kawanannya orang pezina, meskipun gak ikut zina, tetap dicap pezina. Antum kawanannya orang-orang narkoba, meskipun antum gak ikut narkoba, dicap kok sama saja. Ya. Ya. Dan memang akan seperti itu. Karena kata Nabi SAW itu al-arwahu junudun mujannada, roh itu saling menggerombol sesuai dengan apa itu namanya kawanannya. Meskipun antum belum terjerumus saat itu, tetap antum dicap sebagai kawanan mereka, gerombolan mereka. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah hadis yang sangat masyhur bagi kita, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rajulu, seorang laki-laki itu, seseorang itu ala dini khalilihi, bergantung kepada agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman, ya, dengan siapa dia berkawan. Makanya di antara yang dinasihatkan oleh orang-orang atau siapa gitu ya, ketika kita mencari pegawai, mencari karyawan, mencari guru, ya, mencari menantu pula gitu ya, itu dilihat ya, di antara yang dilihat adalah apa? Kawanannya, circle-nya ya. Baik kawanannya di dunia nyata
maupun kawanannya di dunia maya. Dicoba digali gimana, meskipun ya kadang-kadang betapa banyak orang yang di dunia maya itu laksana seorang ustadz gitu ya. Ternyata di dunia nyatanya kayak iblis juga ada gitu. Di dunia maya, di media sosialnya isinya nasihat semua. Cuplikannya ustadz ini, ustadz fulan, ustadz itu ada semua. Di-share semuanya di sana. Layaknya seorang khatib, layaknya seorang ustadz. Tapi nyatanya waliyadzubillah, ya, iblis gitu ya. Akan lebih ngeri mungkin. Lebih ngeri dari iblis seperti apa? Ya. Tapi semuanya perlu dicek teman-temannya. Siapa aja teman-temannya di dunia nyata. Apakah anak-anak yang baik? Apakah anak-anak yang senantiasa mendirikan sholat? Apakah anak-anak yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran? Yang senantiasa mengikuti kajian? Ya, begitu pula di dunia mayanya, apakah circle-nya di dunia maya itu teman-teman yang baik pula, teman-teman yang friendlist-nya itu bagus-bagus juga, ya, postingan-postingannya bagus juga, komentar-komentarnya bagus juga. Ya, karena ya tadi ada yang baik di dunia nyata, tapi di dunia mayanya itu menampakkan jati dirinya gitu ya. Kalau di dunia nyata ya, diem anaknya, pendiam, masya Allah gitu ya. Ya, ini yang memiliki introvert jangan tersinggung ya. Di dunia ya nyatanya diem, santun, kalau di dunia maya udah kayak singa medsos gitu ya. Semua diterjang, semua dilipas, semua diajak debat. Tak ada yang keliru dikit debat sana, debat sini. Tapi kalau di dunia aslinya melempem, meneng santun gitu. Ada nggak temennya seperti ini? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi orang itu yang ada apa adanya gitu loh mas. Kalau memang di dunia nyata itu biasa, ya di dunia maya biasa aja gitu loh. Kalau lebih baik monggo silahkan. Ya. Jangan bermain dua muka gitu, jangan bermain dua muka. Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, qauluhu al-mar'u ala dini khalilihi ma'nahu la tukhalil illa man radita dinahu wa amanatah fa innaka idha khalaltahu qadaka ila dinihi wa madhabih wa la tugharrir bidinika wa la tukhatir binafsika fatukhalil man laysa mardiyan fi dinihi wa madhabihi. Abu Sulaiman rahimahullah ta'ala beliau mengomentari atau mensyarah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang bergantung kepada agama temannya adalah apa? Maknanya adalah la tukhalil, jangan engkau berkawan, jangan engkau berteman, bersahabat illa man radita dinahu wa amanatahu, kecuali seseorang yang engkau ridhoi agamanya, engkau ridhoi keamanahannya. Jadi orang-orang yang benar-benar bagus, terpercaya. Ya. Jadi kalau pilih teman-teman yang bagus, teman yang baik mas. Fa innaka, sesungguhnya engkau, idza khalaltahu, jika engkau berteman dengan dia, qadaka ila dinihi wa madhabihi, dia akan menuntunmu, dia akan menyetirmu, dia akan menunjukkanmu ila dinihi wa madhabihi, ke agamanya, ke madhabnya, pola pikirnya. Jadi kalau dia orang yang agamanya non-Islam, ya dia akan mencoba membawamu ke sana, mau tidak mau. Dan ini sudah menjadi firman Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah ya, walan tarda ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sedikit-sedikit demi sedikit dari masalah toleransi dan yang lain sebagainya. Ya, orang-orang
yang mengaku Islam, orang-orang liberal, orang-orang Syiah, sedikit demi sedikit akan meracunimu. Menganggap semua agama halal, semua agama sah, semua agama baik, ini itu dan yang lain sebagainya. Wala tugharrir bidinika, maka jangan sampai engkau tugharrir ya. Mempertaruhkan, tugharrir tukhatir sama ya. Jangan sampai engkau mempertaruhkan agamamu, jangan sampai engkau mempertaruhkan dirimu. Fatukhalil, sampai engkau berkawan dengan siapa? Man laisa mardhiyan fi dinihi wa madhhabihi, seseorang yang tidak diridhai baik dari sisi agamanya maupun dari sisi apa? Madhabnya. Jadi kalau sampai engkau berani berkawan dengan orang-orang yang tidak baik secara agamanya, tidak baik secara akhlaknya, itu sama saja kita mempertaruhkan agama kita. Sama saja kita mempertaruhkan madhab kita, manhaj kita. Ya. Dan kalau seandainya itu terjadi ya ikhwah, waliyadzubillah, la qaddarallah, ini adalah musibah yang paling besar ketimbang musibah yang hanya melukai diri kita. Kalau seandainya kita terjatuh dari mana misalnya, dari di jalan jatuh, yang luka badan tangan kaki itu yang luka. Jatuh dari motor yang luka kakinya gitu ya. Jatuh dari ini yang luka badannya, gores-gores, patah dan yang lain sebagainya. Itu kalau musibah yang terkait dengan masalah duniawi. Ya. Tapi kalau seandainya yang terjatuh itu adalah masalah agama, agamanya yang jatuh, manhajnya yang jatuh, masuklah syubhat ke dia, ini musibah yang lebih besar ketimbang musibah-musibah yang tadi kita sebutkan dengan tangan lecet, tangan patah dan yang lain sebagainya. Ini musibah yang lebih ringan. Karena yang rusak hanya apa? Dunia kita. Yang rusak hanya apa? Dunia kita. Tidur, jatuh, tangannya patah. Yang rusak hanya tangannya. Naik motor jatuh, kakinya sakit. Yang rusak hanya kakinya. Ya. Tapi kalau sampai berteman dengan kawan-kawan yang tidak baik, ya, kawanan yang buruk akhlaknya, buruk agamanya, buruk manhajnya, yang rusak agama kita, yang dipertaruhkan agama kita. Ya. Walihada yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, i'tabirun nasa bi akhdanihim fa innal mar'a la yukhadinu illa man yu'jibuhu. I'tabirun nas, lihat manusia ya. Jadikan standarnya manusia itu bi akhdanihim, teman-teman mereka, akhdan, kawanan mereka, sahabat mereka. Jadi manusia itu patokannya, standarnya, ibrahnya itu dari temannya. Fa innal mar'a, karena sesungguhnya seseorang itu la yukhadinu, tidak mengambil teman, tidak bersahabat, illa man yu'jibuhu, kecuali dengan seseorang yang dia kagumi, yang dia terkagum-kagum dengannya. Ya kali lihat temannya siapa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalisis salihi was-su' kahamilil miski wa nafikhil kir. Fahamilul miski imma an yuhdiyak wa imma an tabta'a min wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhul kiri imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabithatan. Nabi SAW bersabda di hadis yang sangat masyhur sekali, perumpamaan al-jalisis salih, teman yang saleh, wasu wal jalisis su, dan teman yang buruk, kahamilil miski, bagaikan penjual minyak wangi atau pembawa minyak wangi, wana fikhil kir, dan peniup apa itu namanya besi ya, tukang pandai
besi. Jadi teman yang baik seperti penjual minyak wangi, teman yang buruk seperti tukang pandai besi. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tukang pandai besi hanya sebatas permisalan, bukan pandai besi itu teman yang buruk, bukan. Ya. Fahamilul miski, maka penjual minyak wangi imma an yuhdiyak, bisa jadi dia akan memberimu minyak wangi itu cuma-cuma. Kamu dapat kebaikan secara cuma-cuma, free. Wa imma an tabta'a minhu, bisa jadi dia akan apa? Menjual kepadamu minyak wanginya. Berjual beli, bertransaksi. Ya, kamu mendapat kebaikan darinya dengan usaha. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan, dan bisa jadi kamu minimalnya dapat bau yang wangi. Meskipun manfaat yang besar itu belum terasa, minimal ada manfaat yang sudah terasa. Ya. Penjual minyak wangi itu Masya Allah, toko-toko minyak wangi, toko-toko parfum, ya meskipun apa itu namanya, kita cuma lewat saja itu udah terasa baunya, udah seger. Padahal kita nggak beli, kita nggak dikasih, kita cuma lewat, sekedar lewat tok aja udah, wah rasanya sudah enak, toh wangi baunya, ya wangi baunya, seneng rasanya, sumringah. Ya. Tapi kalau teman kita teman yang buruk, wa nafikhul kir, tukang pandai besi, imma an yuhriqa thiyabak, dia bisa membakar bajumu. Ya, kita lihat pandai besi di zaman sekarang aja itu kan pakai kayak arang gitu ya, dep. Itu kan akan terpercik apinya, terpercik kayu bakarnya tadi, kena baju bolong. Wa imma an tajida rihan khabithah, kalau tidak sampai mengenai baju kita sehingga berlobang dan yang lain sebagainya, maka minimalnya kita menghirup bau yang tidak sedap. Ya. Minimalnya ada contohnya misalnya ada yang bakar-bakar sampah atau bakar-bakar apa, apalagi bakar-bakar karet gitu ya, bakar-bakar ban. Itu kita lewat sebelahnya aja udah sumpek, udah gak seneng. Kalau kita melewati toko parfum rasanya seneng, gembira, wanginya Masya Allah. Tapi kalau ngelewati bakar-bakar gitu, aduh, kecuali kalau bakar-bakar sate ya, nah ini baru sedap ini. Meskipun kita nggak sanggup beli gitu, lewat tuh ada kenyang rasanya. Nah, ini perumpamaan yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa banyak manfaat yang kita dapatkan. Ya, entah manfaat yang kita rasakan cuma-cuma, atau kita rasakan dengan penuh perjuangan. Tapi kalau teman yang buruk akan terus memberikan dampak-dampak yang besar ataupun dampak yang kecil akan bakal terasa. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala fi syarhihi li hadzal hadits fihi tajannubu khulata'is su' wa mujalasatil ashrar wa ahlil bid'ah wal mughtabin linnas lianna jami'a haula yanfudhu atharuhum ila jalisihim wal haddu ala mujalasati ahlil khairi wa talaqqil ilmi wal adabi wa husnil huda wal akhlaqil hamidah. Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis ini. Di dalam hadis ini ada tajannub, ada anjuran untuk menjauhi teman-teman yang buruk, wa mujalasatil ashrar, dan duduk-duduk bareng bersama kawanan yang buruk, wa ahlil bid'ah, dan para pelaku bid'ah. Ya, para pelaku bid'ah, wal mughtabina linnas, dan orang-orang yang senang gosip, ya, ghibah, ngerasani. Ya, ketika antum duduk-duduk sama teman-teman yang suka ngerasani, ketika antum nggak ada, antum yang dirasani, percaya. Ya, antum nih suka duduk-duduk sama teman-teman yang ngomongin orang. Ya, ketika antum tidak di tengah-tengah mereka, yo antum lah yang jadi sasaran rasan-rasan. Lianna jami'a haula, karena semua orang-orang yang tidak baik tadi, entah penggibah, entah
penamimah, entah ahli bid'ah, entah orang-orang yang penting orang-orang buruk. Yanfudhu atharuhum ila jalisihim. Yanfudhu akan meresap atharuhum, pengaruh mereka, ila jalisihim, ke teman duduk mereka, akan memberikan dampak. Antum yang duduk sama teman-teman yang suka ghibah, lama-lama hobi ghibah juga. Antum yang berkawan dengan teman-teman yang suka ngomong kotor, suka ngomong hewan, lama-lama bahasa hewani juga akan keluar dari lidah antum. Antum yang suka berkawan dengan teman-teman yang kasar omongannya, ikut ketularan teman kasar pula omongannya lama-lama. Wal haddu, dan juga ada anjuran ala mujalasati ahlil khair, ya. Membersamai, duduk-duduk bersama orang-orang yang baik, wa talaqil ilmi, dan menuntut ilmu, wal adab, ya. Adab, wa husnul huda, ya, petunjuk yang baik, wal akhlaqil hamidah, akhlak-akhlak yang baik. Fa'alal abdi, maka harusnya seorang hamba takhayyurul julasa'il ladina yu'inunahu 'alal khair, ya. Memilih teman-teman yang bakal membantu dia dalam apa? Kebaikan. Kita butuh circle baik. Ketika kita berusaha menjadi orang baik, kita butuh apa? Circle yang baik pula. Fa innahum min a'dhami asbabi tazkiyati nafsihi wa salahiha, karena mereka kawan-kawan yang baik, ya, termasuk penyebab yang besar untuk membersihkan diri kita, untuk kebaikan hati kita. Wa an yahdhara khulata asyarri, dan wajib bagi seorang hamba juga untuk apa? Yahdhara khulata asyarr, hati-hati, waspada, ya, ngumpuli atau membersamai, ya, nongkrong bersama teman-teman yang buruk. Wajulasa il-fasad, wajulasa al-fasad, ya, teman-teman yang buruk. Fa innahum akhtaru alaihi minal jarab, karena mereka teman-teman yang buruk tadi akhtar alaihi, ya, lebih buruk, lebih berbahaya bagi dia minal jarab, ketimbang jarab penyakit kulit, ya, kudis atau apa gitu, ya, ketimbang penyakit badan, ya, penyakit kulit. Ini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, jika seseorang mengganti ngabuburitnya dengan mengikuti kajian, akan tetapi mencampuri sedikit niatnya, sedikit atau banyak ya, untuk melihat ukhti-ukhti di masjid yang sama-sama mengikuti kajian tersebut, apakah ini dihitung kebaikan atau keburukan? Syukur. Nah, ini antum lebih tahu niat antum ini, ya. Niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala saja, untuk menuntut ilmu, untuk mengangkat kebodohan, untuk mencari keberkahan. Ya, niat yang seperti ini jangan diikutkan, buang saja. Ini niat tidak baik. Ya. Ini niat apa? Tidak baik, ya. Dibuang niatnya, ini niat tidak baik. Ya. Dimurnikan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan faedah, ya, untuk mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun niat buruknya dibuang, ya. Adapun kalau di jalan terlihat, ya, fa inna laka an-nadratul ula, an-nadratul ula, ya, bagimu pandangan yang pertama, pandangan kedua, yang ketiga ya enggak boleh, ya. Adapun kalau terlihat, ya, fa inna laka an-nadratul ula, tapi niatnya diluruskan kembali, ya. Ngabuburitnya memang bagus ditinggal, diganti dengan mengikuti kajian, menghadiri majelis ta'lim, ya.
Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan selanjutnya biidznillah taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.